Pak, kenapa sih setelah kita menikah, kok Bapak nggak pernah ngajak aku jalan-jalan lagi? Coba diingat-ingat, kita menikah karena apa, Bu? Ya, karena jodoh, Pak. Nah, itulah bukti dari pepatah, kalau jodoh nggak akan kemana-mana. Kau jawablah ini. Manusia diciptakan oleh Bapaknya. apa bapaknya? Manusia diciptakan oleh siapa? Bapaknya. Bapaknya. Jadi kau diciptakan siapa? Bapakku. Maafin aku. Manusia diciptakan bapaknya. Kau juga diciptakan bapaknya. Kau diciptakan oleh siapa? Bapakku. Kalau kita sedang mabuk, gimana cara membedakan istri asli atau palsu, Opa? Jika istrimu tidak membuatmu pusing, berarti dia palsu. Karena istri yang asli pasti selalu bikin pusing. Kalau kita... Sangkar burungnya buat apa, Dek? Buat kurung burung bapak. Kenapa harus dikurung? Soalnya tiap lihat janda bahenol, burungnya gelisah terus mau keluar jalan-jalan. Besok ada acara kemana, Pak RT? Besok pagi saya mau mancing di laut, Mbak. Mau ikut? Kalau siangnya kemana? Siangnya saya main layangan sampai sore, Mbak. Kalau malam, Pak RT? Malamnya saya dengerin ceramah. Pengajian di mana? Ceramah istriku, Mbak. Mak, emang laki-laki itu neteknya sampai dewasa ya, Mak? Ya enggak lah, Dek. Yang netek itu cuma yang masih bayi aja. Tapi waktu itu adek lihat si ayah masih Mak. Hah? Kapan? Dulu pas malam-malam adek lihat Mak. Bukan, Dek. Itu masih ayahnya lagi ngerokin Mama. Ya coba itu. Orang-orang tuh tidak takut untuk korupsi karena mungkin ancaman hukumannya tuh kayak biasa saja begitu, tidak bikin efek jera. Jadi saya menyarankan itu, kalau ada korupsi, tolong kasih hukuman yang sesuai dengan kasus yang dia lakukan. Kayak ada orang korupsi EKTP, kasih hukuman suruh dia hafal NIK satu kabupaten. Coba, saya yakin baru satu kelurahan sudah nyerah itu dia, nyerah. Terus apa? Kasus yang baru-baru ini, korupsi MBG. Hukumannya cukup ditempelin pakai semangka tipis. Tidak sakit sih, tidak sakit. Tapi tetap merah. Tetap merah. Bang, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya bagus. Perhiasan istrinya juga keren-keren. Uang mereka pasti banyak. Aduh. Bahagianya kalau aku jadi istrinya. Uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau sedikit. Kalau banyak bisa. Kalau sedikit memang nggak bisa bahagia. Ngawur aja. Dan uang itu tidak bisa dibawa mati. Kata siapa? Gali kubur itu pakai uang. Belikan kafan juga pakai uang. Kalau banyak uang, kita bisa bangun masjid, kita bisa sedekah ke pesantren, ke anak yatim. Itu dibawa sampai mati, sampai ke akhir zaman. Aduh, ya sudah, kamu menang. Saya tuh merasa kayak, apa ya, korupsi itu susah sekali diberantas begitu ya. Padahal KPK ini kan berdiri sudah lama sekali ya. Tapi korupsi tidak hilang-hilang. Saya tuh punya pemikiran kayak semenduga-duga nih. Jangan-jangan salah di nama. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada kata komisi di dalamnya. Jadi kayak rentan disalahgunakan sama oknum kan. Pas mau OTT orang tuh kayak, saya kasih kamu pilihan. Mau kasih saya komisi atau saya berantas korupsimu. Dikasih pilihan. Tapi tidak ya, dugaanku saja itu. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Mak, kadang aku sadar bahwa ada kesalahan terbesar dalam hidupku. Kesalahan apa, Pak? Jangan bilang kalau karena menikah denganku, Pak. Nah, itu dia, Mak. Emang kenapa Papa merasa menyesal? Dulu aku pikir Mama itu pinter masak.
Papa pikir aku juga tidak menyesal. Emang mama menyesal kenapa? Burungnya kecil. Lapor ke Tuhan bang, Tuhan juga sudah lepas tangan kalau bahas tentang Indonesia. Kenapa? Karena semua tokoh, baik tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, semua kepentingan yang mereka pikirkan, kalau sudah diperhadapkan dengan jabatan dan uang, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Sudah jalan buntu, mau lari kemana sekarang? Hah? Sayangku, kamu kok beberapa hari ini selalu diam menyendiri dan tidak mau bicara sedikit pun? Kamu sudah tidak sayang aku lagi ya? Sayangku, saya diam bukan karena tak sayang, bukan karena benci, bukan juga karena marah, tapi karena sisa uang tinggal 2.000. Abang mau cari wanita yang seperti apa sih? Yang nggak matre. Ciri-ciri wanita yang tidak matre itu seperti apa sih, Dek? 1. Nggak suka shopping. 2. Nggak suka jalan-jalan. 3. Nggak suka ke salon. 4. Nggak suka makan-makan. 5. Nggak ada denyut nadinya. Jadi janda itu serba salah, Mas. Pacaran sama bujang paling cuma dicicipin sama yang lebih tua loh, Yok. Harus gimana coba? Nggak mungkin kan aku sama suami orang. Saya pusing sekali Pak dengan kehidupan ini. Kok akhir-akhir ini hari-hariku terasa berat sekali. Oh, syukurlah. Loh, kok syukur? Iyalah kan yang berat hari-harimu, bukan hari-hariku. Aku mau cerai. Oke, rumah bagaimana? Dijual, hasilnya kita bagi 2. Tabungan bagaimana? Dibagi 2 juga. Terus mobil? Kan ada 2, satu-satu. Anak bagaimana? Dibagi 2. Hei, Inem, anak kita kan cuma 1. Ya sudah, ayo kita bikin 1 lagi. Mak, sebelum aku mati, aku ingin berpesan padamu. Iya Pak, apa pesanmu Pak? Aku ingin kamu menikah dengan Joni sepeninggalku nanti. Loh, bukannya Joni itu musuh besar Papa? Apa Papa rela menyerahkanku padanya? Sangat rela, Mak. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang aku rasakan selama 20 tahun hidup bersamamu. Sesuai ilmu fisika yang saya pelajari, berat suatu benda itu dipengaruhi oleh suatu gaya. Jadi, jika hidupmu terasa berat, berarti kamu kebanyakan gaya. Hai Mbak, Hai Mas. kamu tahu nggak? Tahu apa Mas? Cintaku tuh ke kamu kayak utang. Kas bondong. Ya, didiemin lama-lama jadi gede sendiri. Kayaknya tukang utang ini paham soalnya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam, ada keluhan apa? Begini, Bu Dokter. Kalau malam, saya susah tidur siang, Bu Dokter. Bagaimana kalau malam? Susah tidur siang. Oh, kalau malam susah tidur siang? Iya, betul Bu Dokter. Oke. Mulai besok latih. Kalau bangun pagi jangan malam-malam. Obatnya cuma gitu aja Bu Dokter. Iya. Besok saya coba Bu Dokter. Iya. Saya sudah melakukan penelitian ke 100 janda. Rata-rata janda yang pintar cari uang sendiri dengan cara halal itu rata-rata cepat laku. Nah, kalau yang nggak laku-laku itu rata-rata karena seleranya yang terlalu tinggi padahal dia sendiri nggak punya nilai. Biasanya cuman punya modal cantik, terus pengen cari suami yang begitu, yang begini. Ya laki-laki ya juga mikir Mbak, kalau kamu nggak punya apa-apa. Lah, janda-janda yang seleranya tinggi tapi dia nggak punya apa-apa, akhirnya cuman jadi pemuas nafsu om-om atau lelaki hidung belang.
Ini memang pahit untuk didengar, tapi itulah fakta kehidupan. Laki-laki itu juga mati loh, Mbak. Kalau dia itu mau menikah, dia tuh juga mandang itu janda punya apa, kerja apa. Beda kalau dia cuman untuk pemuas nafsu, itu beda, Mbak. Yang penting cantik udah beres. Pasti nanti ada yang komen, saya pintar cari uang mas, tapi saya nggak butuh laki-laki. Bukan kamu nggak butuh laki-laki, tapi seleramu yang terlalu tinggi. Kamu cuma naik Avanza, pengen cari suami yang naik Pajero. Ya siapa yang mau? Misalnya nih ya, cowok udah naik Pajero atau Fortuner, dia juga pengen cari istri yang selevel dengan dia, Mbak. Nggak laki-laki, nggak perempuan, kenapa dia pengen cari yang seimbang atau setara? Itu bukan karena dia pengen numpang hidup atau pengen uangmu, bukan, Mbak. Tapi demi kestabilan mental, demi kredibilitas, dan demi gengsi. Misalnya nih ya, Pak Ijo naikannya mobil bagus, terus dapat istri yang nggak punya apa-apa. Itu dia malu loh, Mbak, sama keluarganya, sama lingkungan, sama masyarakat, sama teman-temannya. Tapi kalau dia dapat yang seimbang, dia bangga, Mbak. Jadi kalian jangan kesinggung, kalian janda-janda harus pintar cari uang dan bisa memperbaiki diri, oke? Salam cerdas. Dek, kamu tahu nggak singkatan dari istri? Nggak tahu. Istri, istana suami tempat ridho ilahi. Abang tahu singkatan dari suami? Nggak tahu. Suami. Semua uang milik istri. Bisa tolong carikan satu orang susah. Kebetulan saya orang susah. Apakah mau dapat sumbangan? Tidak, saya cuma cari teman sesama orang susah. Dek, dengar-dengar suamimu pulang sebulan sekali ya? Iya bang. Emangnya kenapa? Nggak takut suamimu selingkuh? Aku sih nggak apa-apa. Isinya tumpah di mana-mana. Yang penting botolnya pulang. Mbak, Iya mas. aku mau nanya ini. Nanya apa? Apa rata-rata seorang istri itu kadang-kadang aneh ya? Aneh, maksudmu? Ya anehnya gini, saya ceritain ini. Kan kemarin saya sore itu mau main tempat temen. Nah, kok terus istri saya bilang, pulangnya jangan malam-malam katanya. Terus? Ya terus, aku pulangnya pagi. Karena pulang malam nggak boleh, jadi pagi aku pulang. Kok marah-marah nggak jelas. Kamu gitu juga mbak ya? Itu bukan aneh mas. Kamunya kurang ajar. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Mas, aku sudah lama hidup sendiri. Kalau kamu mau, nikahin aku dong. Hai, mau lihat punyaku nggak? Gede loh. Jangan. Katamu suka yang gede-gede. Mau lihat nggak? Jangan. Yang benar. Jangan ah. Nggak nyesel. Gede loh ini. Oh enggak. Aduh, jangan. Jangan di sini. Ke belakang yuk. Ini parah nih. Mas aku mau tanya. Tanya apa? Mas kamu kalau mandi di mana? Wah, ya di sumur lah. Di sumur. Apa gak tenggelam? Tenggelam? Katamu tadi kamu mandi di sumur. Basing aja. Ya maksudnya nggak gitu. Emang kamu kalau mandi di mana? Di sungai. Di sungai? Apa nggak hanyut? Dek, gimana pacar barumu? Mantap nggak? Mantap dong. Dia ganteng, kaya, panjang, dan berurat. Pokoknya dia paket lengkap. Segalanya ada pada dirinya. Minusnya cuma satu. Apa itu? Dia suami orang. Ini parah nih. Adek. Apa bang? Abang mau ngomong sesuatu sama adek. Mau ngomong apa bang? Sebenarnya abang mau jujur. Ya jujur aja ngomong. Apa? Abang cinta sama adek. Sebesar apa sih cinta abang? Cinta abang itu sebesar tsunami. Terlihat kok di mata abang. Ah, masa sih dek? Iya, banyak menelan korban. Bang, kamu kenapa? Pusing dek.
Tekanan hidup. Hidup itu seperti aku, Bang. Jangan diambil pusing. Ketemu duda kaya, gas. Ketemu berondong yang pekerja keras. Libas. Kalau ketemu suami orang yang royal. Sikat. Kalau istrinya datang. Lari. Dek, ntar kamu yang di atas ya. Gak, sering lepas bang. Ngakunya kagak punya duit, tapi statusnya jalan-jalan mulu. Monyet, gua kan cuman kagak punya duit, bukan kagak punya kaki. Emang apa kalau gua jalan-jalan? Daripada lu statusnya jalan-jalan, giliran ditagih utang, jawabnya kapan-kapan. Kagak tahu malu. Pih. Kalau kamu cari tukang selingkuh, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang setia, bukan aku juga. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi biar Anda dapat notif kalau channel ini